Kosem dan Ciklau, gimana caranya tahu bahwa saya sudah sampai di titik cukup? Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Saya sama-sama di kantoran teman sharing kamu seputar family, career, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Jadi kami tuh punya alamat email, tanyakosem@gmail.com. Di alamat email ini alamat email ini kami suka munculin di akhir-akhir video. Jadi kalau kalian yang udah tahu, berarti selamat, kalian termasuk penonton setia yang nonton sampai habis. Nah, tapi kalau kalian baru tahu di video ini, kami punya alamat email di mana teman-teman bisa ngirim surat. Tentu saja bukan surat fisik, tapi surat elektronik ya, ke kami, mau curhat tentang apapun ya, tapi kebanyakan sih tentang masalah finansial mereka yang terlalu pendek, misalkan kalau diceritain di komen di bawah, atau kayak malu aja mau cerita tapi banyak orang yang baca gitu. Jadi biasanya cerita-cerita ini juga kalian bisa sharing secara anonim kalau kalian kirim email ke kami. Nah, terus ceritanya diapain? Ceritanya kami bacain dan jadiin konten. Jadi kalau kalian nunggu-nunggu gitu ya, kapan email aku dibaca sama Kosem dan Ciklau, nah ini adalah momennya. Jadi langsung aja, kita akan baca 4 email hari ini, dan beberapa pertanyaannya sebenarnya berulang, cuman konteksnya agak berbeda, cuman cukup asik untuk dibahas di satu video yang sama. Ya, kita mulai dari emailnya Mary. Halo Kak Klau, pengalaman kamu dulu yang katanya sangat irit dan sangat hemat, sepertinya sedang saya alami sekarang. Saya juga nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Dan saking hematnya saya, sepertinya saya lagi ada di lingkaran yang takut uangnya habis dan takut sekali buat saya pakai uangnya. Ibaratnya saya nggak pantas pakai uang itu, karena saat ini belum saatnya saya pakai. Pertanyaan saya, gimana sih Kak caranya keluar dari zona itu? Saya selalu pengen nabung dan nabung, ini kecanduan nabung ya. Serta gimana sih caranya bedain kebutuhan dan keinginan? Juga momen atau hal apa yang kakak sadari bahwa ternyata selama ini kakak tuh udah terlalu hemat banget, jadinya kurang tepat. Tolong bagikan tipsnya juga, please, saya bingung banget. Semoga paham ketikan aku ya, Kak. Paham banget. Ya karena aku juga pernah kayak begitu yang kayaknya semuanya ditabung lagi gitu ya. Kalau bisa jangan sampai keluar lagi yang udah masuk tabungan, rekening tabungan. Terus titik baliknya apa ya? Titik baliknya kayaknya sampai satu titik itu waktu itu kayaknya kita berdua udah manajer ya, udah posisinya udah lumayan tinggi di kantor, gajinya juga udah sama-sama sudah 2 digit. Terus tapi kayaknya hidup susah banget gitu. Kayaknya oh ya pokoknya kita masih naik kendaraan umum, terus abis itu pulang kantor malam lembur-lembur masih masaknya buat besok dibawa bekal, terus atau buat besoknya lagi dinner, jadi masak sekalian banyak gitu, meal prep gitulah ya. Terus tiap hari di kantor juga ya itu tiap hari bawa bekal, kadang-kadang bosen ya, kan kita kemampuan masak saya terbatas ya, terus juga waktu masaknya juga terbatas, jadi masaknya yang praktis ya biasanya itu lagi gitu. Nggak ada kemampuan atau energi untuk berkreasi masakan tuh nggak ada. Udah kerja pula, udah capek kerja, kan? ya. Terus udah gitu Sabtu Minggu kalau misalkan ada lemburan, lembur. Kalau nggak ada lemburan, ya udah oke, kita beresin rumah yang maksudnya bener-bener yang lebih bersih lah ya, yang sapu pel, karena hari kerja kan udah pasti nggak ada waktu cuci kamar mandi, nggak ada mbak ya waktu itu. Terus udah gitu, aku ngerasa ini kayak udah apa ya, stretch thin gitu loh, kayaknya udah karet ditarik udah mau putus gitu kayaknya. Sanity ini udah mau gila gitu ya kayaknya. Saking kayaknya aduh capek banget, stres banget gitu. Terus semuanya mau makan keluar juga Sabtu Minggu harus cari yang diskonan gitu kan, setengah mati cari yang diskon, cari yang deket biar ongkosnya nggak terlalu jauh. Pokoknya ribet banget. Baju-baju, tas-tas juga ya udah masih yang bahkan dari dulu zaman kuliah jarang banget beli. Terus kayaknya sampai satu titik kayaknya kita ngobrol gitu kan, karena kita jadi sering berantem kan, karena dunia sama-sama stres, sama-sama capek. Terus ya kita ngobrol, nih kayaknya udah nggak sehat gitu. Ini kayaknya habit kayak gini udah nggak sehat. Kita duit ada tapi nggak bisa menikmati sama sekali. Hari ini kita nggak nikmatin sama sekali. Baru kita ngomongin, kayaknya kita
mesti budgetin nih, karena kita nggak bisa semua duit kita tabung terus hari ini kita hidup kayak orang gila kayak gini. Sangat-sangat stretched in gitu, semuanya sangat-sangat diperhitungkan secara cost efisiensi gitu kan. Tapi kan kita butuh istirahat juga, kita butuh nafas juga, kita juga butuh menikmati juga hari ini gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita mulai belajar untuk ngebudgetin ya. Ada kan, terus kita belajar ngebudgetin yang itu loh, budget buat happy fun itu, self reward fund, itu mulai dari situ tuh. Emang kalau suka ya nggak apa-apa, beli aja gitu kan, as long as dalam budget self rewardnya kita setting satu angka buat 1 tahun, ya terserah lah mau dibeliin apa ya, mau beli PlayStation, mau beli sepeda, mau beli tas, mau beli sepatu, terserah, pokoknya budgetnya segitu dalam 1 tahun. Nah kayaknya dari situ tuh mulai punya keberanian, courage gitu untuk bisa ya udah ada budgetnya, ayo kita nikmati gitu. Nah aku pun dari situ pun masih susah ya kayaknya. Kalau bisa dari budget ini jangan dipakai semua lah, biar sisanya ntar biar gabung lagi gitu. Tapi emang perlu kayak latihan sih ya, latihan naik sepeda. Aku mengerti gitu, untuk sebagian orang yang boros memang latihan itu harus latihan mengontrol diri untuk menabung. Nah tapi untuk orang-orang yang nabungnya itu default kayak aku dulu dan seperti kamu Mary, justru latihannya kita adalah gimana caranya untuk bisa menikmati hari ini gitu ya, untuk menikmati budget happy untuk kita menikmati hari ini. Dan emang rasanya nggak biasa, rasanya nggak nyaman, pakai penuh rasa bersalah. Aku kayak beli tas kayak gini, udah pantas belumnya, enak nggak ya kan, misalkan kayak dulu aku sandwich generation sampai sekarang sih, tapi mamaku masih kayak gini, adikku masih kayak gini, enak nggak ya aku makan ke restoran sendiri, kadang-kadang nggak bisa ngajak mereka, ini oke nggak ya. Nah itu memang semuanya perlu latihan pengendalian diri, latihan untuk balancing. Balancing itu menyeimbangkan gitu ya, antara pengeluaran kita untuk hari ini dan untuk masa depan, menyeimbangkan untuk kita self love juga gitu, tanpa self love tanpa men-sacrifice juga financial goal atau financial planning kalian gitu. Tapi kata kuncinya sih balik lagi ke budgeting sih ya. Kalau memang ngerasa bersalah itu spending, ya budgetin aja, hitung aja. Kamu pendapatannya setahun berapa sih gitu ya. Biar gampang nih, lebih enak setahun ya. Pengeluaran setahun tuh apa aja sih gitu. Jadi kan pengeluaran bulanan plus pengeluaran gede tahunan. Misalkan kalau kamu ada asuransi atau kamu bayar uang sekolah dan sebagainya, sewa mungkin. Nah itu sisanya ada berapa. Nah dari sisanya itu kamu mau nabung berapa gitu ya, nabung berapa juga ini kan dihitung lagi, kamu mau nabung berapa untuk mencapai financial goals apa. Betul. Ya karena kita nabung nggak bisa kayak nabung aja gitu ya, nggak tahu ya nabung buat apa, nabung aja, enggak, kita saya mau buat dana pensiun, kamu mau pensiun berapa banyak, mau pensiun kapan, itu semuanya bisa dihitung mundur ya. Sekarang kan udah ada ChatGPT canggih, suruh dia ngitungin gitu, ChatGPT aku mau pensiun berapa tahun lagi, aku mau pensiun dengan kira-kira pengeluaran bulananku segini, tolong dong hitungin aku mesti nabung berapa ya sebulannya gitu. Itu mereka bisa ya. Saya ini sahabat baiknya ChatGPT, sama sekarang dia sudah berpindah hati ke Gemini. Nah, jadi tanya aja, nanti dia hitungin. Nah, udah dihitungin nih kan kita, dari pengeluaran tahunan tadi, pengeluaran dipotong-potong buat pengeluaran yang hidup sisa berapa. Aku ternyata harus nabung sekian banyak. Nah, itu kan masih ada tuh ya marginnya. Nah, marginnya itu, sisanya itu bisa buat self reward kamu. Nah, self reward kamu ya udah kamu gunakanlah untuk hal-hal yang kamu sukai, tentunya dalam koridor-koridor yang diterima dalam masyarakat, tidak melanggar hukum ya, dan bertanggung jawab ya. Apapun itulah, kamu mau beli sepatu roda, mau beli apapun figur itu yang pajangan-pajangan, mau beli labu, mau beli apa, itu semua terserah kamu ya. Yang kalau memang itu bikin kamu happy, mau nonton konser, nonton apapun, do it. If it's within the budget and if you really like it gitu. Karena jangan sampai juga kita terjebak ke ikut-ikutan. Karena semua orang itu sih ya udah saya ikut, padahal saya nggak enjoy itu nonton konser gitu. Sebenarnya saya pegel, itu malas, enakan nonton di rumah, nonton dari TV, ya don't do it gitu kan. Tapi kalau if it really makes you happy, if it really makes you laugh, dan ya udah do it by all means. Yang kedua dari Augie. Halo Kosem dan Cikau, perkenalkan saya Augita. Saya baru banget belajar soal finansial di tahun ini dan baru banget mulai mencatat pengeluaran dan pemasukan di tahun ini. Aku ingin tahu bagaimana caranya nge-review cash flow di tahun ini, apakah udah oke atau belum. Kira-kira indikator apa aja yang harus diperhatikan untuk evaluasi biar tahun depan, tahun 2026 kali ini, bisa lebih baik lagi.
Nah, jadi untuk review cash flow, sebenarnya pertama-tama aku mau tanya balik dulu, kamu udah melakukan pencatatan keuangan atau belum? Nah, kalau sudah melakukan pencatatan keuangan, apalagi misalkan kamu pakai aplikasi Money Manager atau aplikasi-aplikasi zaman sekarang lah yang tinggal foto struknya terus langsung bisa ketahuan ini, oh ini spending makan, ini spending transportasi. Nah, kalau udah ada, itu sebenarnya gampang banget ke review cash flow. Tinggal lihat aja per kategori pengeluaran kamu itu di akhir tahun udah sesuai belum sama proyeksi pengeluaran di awal tahun. Kan pasti kita punya budgeting. Itu sebenarnya kami pun lakukan ya, tiap bulan kami lakukan proyeksi dan aktual spendingnya gitu. Nah, kalau selama masih ada di dalam proyeksi, meleset-meleset nggak beda-beda jauh ya, beda pun di bawah 10% lah gitu marginnya, ya it should be okay gitu ya. Itu berdasarkan kategori. Terus yang kedua, mungkin bisa dilihat juga ini besar pasak daripada tiang atau tidak. Ini paling penting ya. Ini paling penting. Besar pasak daripada tiang maksudnya ya kamu boncos lebih banyak daripada penghasilan kamu. Itu bahaya kan, karena nggak sustainable gitu ya, nggak mungkin bisa terus-terusan dilakukan tanpa bantuan dari pinjol pada akhirnya, dari KTA dan lain sebagainya. Nah itu yang berbahaya. Jadi ya cek aja dari semua pengeluaran itu, kamu bandingkan dengan SPT kamu, dengan pengeluaran, dengan penghasilan kamu yang berupa gaji kantor setahun, itu match nggak tuh jumlahnya, atau malah banyak ngutangnya, banyak pinjam orang, dan lain sebagainya. Jadi itu sih kalau kita bicara cash flow, yang paling penting hijau ya, biasanya di buku tuh ya kalau nggak hijau hitam deh gitu, jangan, nggak usah ada untung, nggak usah ada sisa, tapi minimal nggak ngutang gitu, itu udah oke banget. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Melda. Aku baru lulus kuliah dan udah mulai kerja di luar negeri sekitar 2 bulan ini. Gajinya sebenarnya udah lumayan, cukup buat hidup nyaman, tapi entah kenapa aku selalu punya ketakutan kayak kalau saldo belum sampai sekian-sekian, berarti uangku belum cukup. Soalnya pas sebelum kerja, tabungan aku sempat habis. Jadi sekarang lagi fokus banget kumpulin dana darurat. Masalahnya, kesenangan kecil aku tuh makan enak. Tapi tiap kali mau traktir diri sendiri makan yang bagus dikit aja, langsung muncul rasa bersalah. Aku jadi mikir, apakah ketakutan kayak gini tuh normal? Dan sebenarnya boleh nggak sih aku sesekali treat diri sendiri tanpa harus ngerasa bersalah? Ya, nah pertanyaan sebenarnya mirip sama pertanyaannya si Mary tadi di awal. Cuman mungkin yang buat aku menarik adalah pertanyaan soal saldo nih. Kalau saldo aku, dia punya rasa takut soal saldo. Kalau saldo aku belum sekian-sekian, berarti uangku belum cukup. Nah, sebenarnya ini juga sesuatu yang dimulai kayaknya di generasi sosial media ya. Gara-gara kita ngelihat orang-orang mulai memamerkan saldonya, membuat standar-standar yang kayaknya harus diikutin sama orang lain gitu. Pertama-tama mungkin aku mau ngomong dulu bahwa saldo itu hanya ya some numbers in your bank account, yang pertumbuhannya sebenarnya akan eksponensial seiring dengan karir kamu berjalan. Eksponensial artinya apa? Eksponensial artinya kalau pertumbuhan linear itu kan miring gitu ya. 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, itu pertumbuhan linear. Sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau karir dan uang itu most of the time pertumbuhannya tidak seperti itu. Dia akan eksponensial. Artinya apa? Within your 20s you will have very little money, you will struggle, and then suddenly kamu dapat big break. Nah, big break-nya itu biasanya berupa promosi, kamu dapat kesempatan kerja tempat yang lebih baik, atau bisnis kamu breakthrough, dan segala macam. Tiba-tiba kamu jadi kaya raya. Tiba-tiba kamu banyak uangnya. For a lot of people, it happen like that. For us, it happen like that. Kita nabung, tapi in our 30s, tiba-tiba dua-duanya dapat promosi, karirnya melesat cepet banget. Plus, ada income dari social media. Jadi, I don't think you should worry about achieving certain number at a certain time. Tapi, kecuali ada financial goal-nya sih. iya, kecuali ada financial goal, ada financial problem goal gitu ya, yang harus diberesin. Nah, ini juga kita nggak tahu ya. Mungkin 100 juta pertama itu mau kamu pakai buat apa, umrohin orang tua, atau mau beliin rumah, renovin rumah mama yang udah bocor lama, dan segala macam. Kecuali memang ada itu. Tapi kalau dijadiin vanity goal, nah itu yang bahaya ya. Maksudnya, kayak ya udah nggak apa-apa, cuman pengen ngumpulin aja 100 juta karena pengen gitu. Nah itu hati-hati, apalagi kalau kamu obses terus jadi nggak bisa nikmatin hidup gara-gara itu. We think it's not healthy, karena yang namanya saldo tabungan itu fluktuatif, come and go, dan dia bisa bertumbuh pesat di usia 30-an, 40-an kalian gitu, karena something that you will never predict. Dan satu hal juga, kan saldo di rekening tabungan tidak selalu mencerminkan your wealth ya. Bisa aja tabungannya mungkin pas-pasan cuma buat hari-hari, tapi ada banyak emas atau ada banyak properti misalkan. Ya tadi itu sama seperti advice yang
aku kasih juga buat Mary di awal. Dan tadi di sini kamu sempat bilang untuk dana darurat. Nah, untuk dana darurat itu sendiri, kamu udah tahu belum ngumpulin berapa banyak? Nah, biasanya kan rule of thumb-nya dana darurat itu adalah 6-12 kali pengeluaran bulanan. Nah, lagi-lagi pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan kamu aja sekarang mungkin bare minimum gitu kan, hampir nggak ada pengeluaran apa-apa. Nah, itu dikaliin 6 aja, udah segitu belum? Jangan-jangan udah sebenarnya. Jangan-jangan udah. Nah, dan yang kedua, dibudgetin. Balik lagi ya tadi itu, dibudgetin aja gitu. Kalau memang kamu merasa dengan kamu self reward, kalau di kamu kan mungkin tadi kayak jajan, makan. Nah itu suatu apa ya, kayaknya mensabotase diri sendiri nggak ya, aku merasa bersalah nih gitu, kayaknya semuanya harusnya ditabung aja, dibudgetin aja gitu. Karena kita juga nggak bisa hidup tidak ada sukacita gitu ya, semuanya dihemat-hemat, semuanya ditekan-tekan, bisa gila beneran deh. Kan life should be enjoyed kan, tentunya dengan responsible. Nah, jadi gimana responsibelnya ya, dibudgetin aja. Kalau memang sekarang budget senang-senangnya baru bisa, I don't know, mungkin berapa, 500.000, 200.000, atau mungkin bisa 1 juta, kan tiap orang pasti beda-beda. Kayaknya lebih, ini dia kerja di luar negeri soalnya. Iya, I don't know kerja di mana, misalkan lagi di Amerika gitu kan, atau Singapura, berapa, $100, $200, bisa $500 kan, I don't know kan, it really depends on your income, your other expenditures yang lebih penting, yang lebih prioritas, yang basic expenditures. Terus tadi itu kalau kamu bilang mau kerja dana darurat, mau di planning nabung berapa gitu, karena kan nggak mungkin juga gitu kan, kamu misalkan oke, aku mau dana darurat let's say 1 miliar gitu, terus oke, gue pokoknya sampai dapat 1 miliar gue kagak boleh spending sama sekali, itu kan juga nggak mungkin gitu kan, it will take some time gitu. Dan nggak wise juga gitu kan, mengorbankan self reward itu nggak tahu bertahun-tahun mungkin kalau emang mau ngejar 1 miliar gitu kan, sampai bisa kekumpul. So diatur aja dengan budgeting. Tadi pagi aku dengerin podcastnya Joseph Carlson. Kalau kalian belum denger, coba dengerin di YouTube. Dia investor dari Amerika yang suka bagiin insight soal saham lah, ada di YouTube podcastnya. Dia bilang dia punya grup Discord, dan dia punya, ya based on cerita dari audiens dia bilang sangat sulit sekali untuk seseorang yang middle class atau ya dari menengah ke bawah lah ya, untuk jadi kaya hanya dengan berhemat saja. Jadi sering ini apa ya, sesat pikir yang kita miliki gitu. Kalau kita udah mulai punya uang nih, kita pikir dengan kita hanya berhemat, nanti kita bisa keluar dari kemiskinan, dari kesulitan ini. Tapi sebenarnya yang perlu kita lakukan bukan berhemat. Yang mungkin berhemat itu ya kayak tadi yang kayak kita sering bahas, ada batas bawahnya gitu loh. Kita hidup tuh udah ada batas bawahnya, termasuk untuk nonton bioskop, senang-senang, nonton konser, itu juga udah harus dimasukin jadi kebutuhan pokok. Nah, gimana cara lompat dari situ ke kamu punya duit nih untuk kamu bisa beli rumah di luar negeri misalkan atau apa gitu ya. Ya dengan kamu kerja, kamu promosi, kamu pindah kerja ke karir yang lebih bagus dan seterusnya. Jadi marginnya tuh dapatnya dari situ. Adalah salah kalau kita ngejar margin tuh dari ya udah uangku yang udah sedikit ini ku pakai dengan bijak, sedikit gitu. Ya itu hanya mengurangi quality of life menurut si Joseph Carlson ini gitu. Jadi dia bilang, nah itu sesat berpikir yang orang sering miliki, dan kayaknya juga ada nih di Melda gitu. Ngerasa kayak aku nggak boleh nikmatin hidup kalau aku belum punya 100 juta pertama atau 1 miliar pertama. Padahal itu nggak ada urusan gitu. Kamu dengan makan enak, misalkan kamu di Singapura nih, kamu makan chili crab $20. Apakah itu akan terus makannya sebulan sekali gitu? Apakah $20 tuh diinvestasikan bisa membantu kamu dapat $1 juta pertamamu? Ya kayaknya ya bisa, cuman akan lebih efektif. At the risk of your sanity, yes, gitu kan? Yes, dan akan lebih efektif lagi kamu. Gitu. Ya udah just do your best at your work. Tahun depan kamu cari gaji yang lebih gede, cari increment salary 20%. Tiap tahun kamu pindah. Sooner or later you will have a better margin. Tiap hari you can eat chili crab until your cholesterol. itu another problem sih. Tapi ya itu sih, dan aku mengamini banget point of view itu sebagai penyeimbang gitu ya dari okay, good. Yes, you have to have budget. You have to have your balance in check. You have to spend responsibly and everything. Tapi at the same time, if you only do that and you wish to get rich doing that, I think it's a long shot and jalannya salah gitu. Jadi frugal living nggak bikin kaya. Frugal living nggak bikin kaya. Emang benar. Betul, tapi bikin waras. Betul. Frugal living itu membantu kita memanage dengan
apa ya, dengan uang yang kita punya gitu. Yeah. Karena again income kita nggak selalu bisa atur gitu kan, tapi expense most likely kita bisa atur gitu. Tentunya jadinya kalau you want to have more money, you want to get rich, ya memang jadinya nggak cukup cuman manage your income only gitu kan, manage your expenses only, tapi you also have to increase your income. Betul. Nah, yang terakhir dari Melva. Melva ini nggak nanya, dia cuma ngucapin terima kasih. Cuman karena bagus kita bacain. Terima kasih Melva, so sweet suratnya. Aku cuman mau bilang makasih sama Kosem dan Ciklau udah sharing banyak tentang keuangan. Aku sudah tertarik ikut sekolah pasar modal di BI sejak umur 19 tahun. Aku juga suka nontonin YouTube, dan satu hari algoritma membawaku ke YouTube channel kalian. Di awal banget aku memulai karir. Ketika nonton, aku langsung merasa klik dan cocok, berasa punya Cici dan Koko mentor. Feel pertama yang bikin aku suka banget itu, karena nonton video kalian bikin aku punya harapan kalau mungkin loh, seorang karyawan itu mencapai posisi bebas finansial selama strateginya tepat, mau usaha dan sabar. Betul, ini kita setuju banget. Karena banyak video yang aku tonton itu, background-nya emang udah influencer atau ya udah anak orang cukup dari sananya. Aku baru nonton ulang video seandainya tahu tips keuangan ini di usia 20-an, dan aku berasa helpful banget tipsnya dan beberapa relate banget. Thank you. Ada masanya aku terobsesi banget untuk mencapai 100 juta pertama. Aku happy banget ketika angka keuanganku itu di 70-80 juta, tapi pas 100 juta kok kayak biasa aja. Persis seperti yang Kosem sampaikan. Jadi bertobat ya teman-teman ya, jangan jadikan angka itu obsesi utama. Gitu ya. Boleh punya target, tapi ya live your life, do other things, live your life, enjoy, eat that chili crab, that $20 chili crab. Perihal mentor, aku berasa banget, emang aku banyak trial and error, karena nggak ada yang sekitarku yang bisa kutanya perihal investasi dan keuangan. Tapi sekarang saya juga bersahabat baik dengan Mr. ChatGPT, walaupun tetap harus wise ketika mau ambil keputusan keuangan. Sekarang saya masih masa menuju dan memaknai bebas finansial. Saya harus tahan dan menikmati proses yang panjang ini. Semoga one day saya sampai juga di titik fire seperti Koko dan Cici. Ya. Amin. Amin. Ya. Jadi namanya building wealth itu memang menurutku nggak bisa instan sih ya. Betul. Ya kita ya itulah kalau ngeliat pencitraan di sosial media tuh seakan-akan cepet banget, gampang banget gitu. Seakan-akan wajar banget umur 20-an pakai barang branded, terus naik turun mobil mewah gitu. Tidak ya, itu tidak wajar gitu. Itu hanya sedikit sekali dari populasi yang mungkin lahir dari memang keluarganya mungkin sudah kaya raya dan bisa provide mereka kehidupan yang seperti itu gitu. Tapi in reality the majority of us we don't born like that gitu kan. Kita biasa-biasa aja, naik angkot aja, naik bus aja gitu kan, most of us gitu. Dan we slowly build our career, we slowly build our wealth. 40s, 50s, we will get a better life. Pasti yang penting kita tekun, kita sabar, kita taat sama proses, kita ada self control, pengendalian diri gitu kan, nggak hidup foya-foya berlebihan. Pasti keuangan kita akan membaik. Walaupun kita awalnya mungkin minus, harus support orang tua, harus bayar orang tua sebagainya, seperti kami, sandwich generation juga. It will get better gitu. Yang penting kita konsisten, dan itu semua proses kan. Mengelola uang, misalkan tiba-tiba dapat 100 juta nih, nggak pernah pegang uang 100 juta, bingung juga loh mengelolanya gimana ya. Tiba-tiba dapat 1 M, nggak pernah pegang 1 M, jadi memang harus pelan-pelan ya financial kita bertumbuh. Jadi kita pun juga nggak kaget, dan kita ngerti cara megangnya gimana, cara handle-nya gimana, cara manage-nya gimana, mau invest di mana. Dan secara desain, memang video-video yang kalian lihat di sosial media itu, yang anak muda, kaya, dan segala macam, terus kalian merasa, oh kok aku bodoh banget ya, kok aku kurang banget ya. That's exactly the type of emotion they want you to feel. Supaya apa? Supaya kamu jadi vulnerable, supaya kamu merasa kurang, supaya kamu ikutin dia, kamu follow link dia, buka, oh ternyata ini ada kelas, ada kelas, ada buku, ada apa produk digital yang kamu harus beli supaya kamu bisa jadi kaya kayak dia. Nah itu jangan kepancing gitu, karena memang itu sudah didesain untuk membuat kalian merasa kurang, sudah didesain untuk membuat kalian funnel masuk ke dalam rabbit hole dan terjebak gitu ya dalam perangkap dia. Sebenarnya ya yang bikin dia kaya apa? Ya kalian yang beli digital produknya, kalian yang ikutin kelas dia, kalian yang dengan insecurity kalian terpancing untuk oh ini mungkin ada harapan untuk jadi lebih baik dan lebih kaya dan segala macam. We have nothing against people who sell digital products. We have friends that sell digital products, no problem at all. Tapi
Kitanya harus wise ya. Kita harus wise, kita harus beli, sama aja membeli digital product seperti membeli barang-barang lain, belilah dengan kepala dingin, belilah dengan kesadaran penuh bahwa ya memang saya mau spend uang untuk belajar dari orang ini gitu. Kalau aku percaya most of the knowledge that you need is already out there, is already in this website, this YouTube, for free. Jadi aku selalu sebelum ngapa-ngapain selalu cari tahu di YouTube, di ChatGPT, di Gemini, karena aku orang yang ya suka belajar sendiri dan punya sudut pandang yang skeptis gitu. Ini lagi ngibulin gue nih, apa nih, gue cari tahu sendiri. Kadang-kadang orang lagi ngomong apa di depan, aku cari apa yang diomongin di chat GPT, di Gemini gitu, untuk make sure aku nggak lagi dibohongin. Jadi I think we should have more of that too. In our pursuit of finding wealth, harus punya pemikiran ya, oke, curiosity ya, tapi harus ada little seasoning of skepticism supaya kita bisa juga lebih wise gitu dalam mengambil keputusan keuangan. Oke? Thank you so much untuk terutama untuk Melva ya, yang email terakhir. Again, our channel itu benar-benar is really fueled, bahan bakarnya itu adalah to know that we help other gitu ya, karena kita nggak juga sama, kita juga sandwich generation, kita anak paling besar. Kita banyak juga melakukan kesalahan pas kita 20s gitu ya, kesalahan finansial, nggak ngerti, main saham, hilang uangnya, mau bangun rumah, ditipu. Itu kita udah ngalamin, karena nggak ada yang bisa kita tanyain, nggak ada yang bisa kita mintain pendapat. Orang tua juga nggak ngerti ya caranya gimana, karena mereka juga sama. Maksudnya they don't come from money. Jadi we are very happy to know that our sharing di YouTube ini bisa jadi bisa membantu teman-teman lah navigating your 20s, 30s and be better than what we did when we were younger ya. Thank you for your support. Dan buat teman-teman yang pengen nanya juga, yang kepengen ngobrol juga dengan kami, sharing-sharing atau sekedar ya say thank you seperti Melva tadi, boleh banget kirim email ke tanyakosem@gmail.com. We do this session once in a while. Mungkin sebulan, 2 bulan sekali, kita kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kita senang banget bacain email dari kalian. Aku baca semuanya, meskipun nggak mungkin untuk balas satu-satu, tapi semua kata-kata baik, semua dukungan, semua penyemangat yang kalian kirimkan buat kami, it keeps us going. And yeah. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.